Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat jelajah supranatural di manapun Anda berada, tidak bosan-bosannya kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mampu atau bisa mendapatkan segala-galanya. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Gusti Allah. Tanpa adanya izin dari Gusti Allah Ta'ala, sudah bisa dipastikan segalanya akan sulit, segalanya akan susah. Seperti halnya kehidupan manusia. Manusia hidup di dunia ini tentunya harus terus berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan apa yang dicita-citakan. Tanpa berjuang, tanpa kerja keras, saya yakin apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu akan sulit kita capai. Roda kehidupan terus berputar dengan cepatnya. Kita tidak bisa hanya duduk diam berpangku tangan sementara orang-orang kita lihat mereka sukses, berjaya, dan kaya raya. Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Kita harus fokus. Namun tidak semua orang bisa mendapat apa yang diinginkan, apa yang dimau. Mereka harus mampu mensinkronkan antara energi yang sifatnya supranatural dan sesuatu yang sifatnya nyata. Yang supranatural apa? Apakah dia berkaitan dengan hantu, dedemit, setan, jin? Tentunya tidak. Yang supranatural adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Secara mudah kita jelaskan, yaitu akal dan pikiran. Akal dan pikiran itu luar biasa ada, namun tidak kelihatan oleh panca indera kita. Nah, itu sahabat ya. Dan kenapa ada orang yang sukses, ada orang yang berjaya? Tentunya perjalanan setiap manusia itu akan berbeda-beda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tabiat manusia atau perwataan manusia berdasarkan neptu kelahiran. Nah, kali ini giliran neptu kelahiran 17. Neptu kelahiran 17 memiliki perwataan peredaran bumi besar atau lakuning bumi gede. Dalam ikhtiar bisa menimbulkan bahaya. Jadi neptu kelahiran 17 ini kalau usaha harus waspada, hati-hati. Kenapa demikian? Karena ada bahaya. Budi pekertinya sangat luhur, selalu merendah. Jadi neptu kelahiran 17 ini dia orangnya senantiasa merendah. Dalam berbicara dia sering terputus-putus. Karena apa? Karena dia selalu menyembunyikan apa yang ada pada dirinya. Isi hatinya itu tidak dikeluarkan serta-merta. Ini yang menjadikan neptu 17 ini terkadang ada kendala di sini. Jadi setelah nonton video ini saya sarankan panjenengan kalau ada unek-unek, ada persoalan, dituntaskan saja, disampaikan saja semua. Agar apa? Agar semuanya bisa berjalan dengan mudah. Dan di sini panjenengan sisi buruknya apa? Sisi buruknya yaitu jangan terkadang memandang orang itu terlalu rendah. Ini justru akan merendahkan harkat dan martabat neptu kelahiran 17 itu sendiri. Ya. Sehingga karena panjenengan itu sering mengukur orang, sering istilahnya melihat orang ya dengan sebelah mata, ini mengakibatkan neptu kelahiran 17 ini tidak banyak teman. Di sini perlu saya ingatkan, kalau kita itu banyak teman, tentunya akan banyak rezeki. Nah, kalau kita banyak rezeki ya tentunya hidup kita akan semakin menyenangkan. Selanjutnya
perkataan-perkataan yang diungkapkan atau diucapkan oleh Neptu kelahiran 17 ini kebenarannya sangat tinggi, prosentase kebenarannya tinggi. Jadi Neptu kelahiran 17 ini sulit untuk berbohong. Nah itu ya, jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Ini Neptu 17 ini harus apa? Ya harus bisa mengolah atau istilahnya mengatur supaya semua itu bisa berjalan dengan sempurna. Nah seperti itu. Selanjutnya Nepton 17 itu wetonnya apa aja? Neptu 17. Neptu 17 itu yang lahir pada hari Kemis Pahing. Kemis 8, Pahing 9. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sabtu Kliwon, Sabtu 9, Kliwon 8. Jadi ada dua Neptu kelahiran 17 dan perwataannya tadi sudah kita bahas. Ya, sekali lagi kalau Neptu 17 itu wataknya yaitu tadi seperti disampaikan di depan, namun perlu ditambahi sosoknya sangat cerdas, pinter, dan dia juga tidak bisa dikalahkan. Nah, kalau kita sudah melihat perwataannya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan kehidupan Neptu 17 ini. Ini menyangkut karir, keuangan, kesehatan. Nah, saat berusia kurang lebih 18 tahun, di sini akan ada persoalan yang cukup berat yang dihadapi Neptu kelahiran 17. Jadi harap hati-hati, harus waspada. Nah, Neptu 17 ini harus waspada. Kalau Anda usianya sudah lewat 18 tahun, ini tinggal dievaluasi saja. Apa benar Neptu kelahiran 18 ini Neptu kelahiran 17 ini di usia 18 tahun ada persoalan. Dan persoalan itu berjalan sangat lama. Sampai kapan? Sampai usia kurang lebih 24 tahun. Nah, di usia 24 tahun Neptu kelahiran 17 ini ada energi yang sangat kuat dan langsung mengantarkan kehidupan Neptu 17 ini luar biasa di usia 25. Ya, rezekinya sangat luar biasa, kehidupannya betul-betul sangat menyenangkan. Ini luar biasa. Apapun keinginan Neptu kelahiran 17 ini dari kecil sebetulnya sampai besar itu selalu terpenuhi karena memang didukung oleh kedua orang tuanya yang mampu atau mumpuni. Nah, kalau di usia kurang lebih 25 tahun ini aura energinya sangat kuat dan sangat besar. Nah, selanjutnya Neptu kelahiran 17. Ya, ini di usia 30 tahun harus lebih hati-hati juga. Di usia kurang lebih 30 tahun ini aura energinya boleh dibilang gelap. Ini ada cobaan yang menerpa atau menimpa Neptu kelahiran 17. Bisa jadi masalah hubungan asmara, terus bisa jadi juga di sini ada keuangannya juga bermasalah. Ya. Selanjutnya kalau di usia 30 tahun terlihat auranya negatif, di usia 35 tahun, 36 tahun mulai ada perbaikan. Di sini mulai terlihat aura energi Neptu kelahiran 17 ini di usia ini mulai muncul energinya. Namun kemunculan energi ini bukan semerta-merta harus langsung besar. Ini kehidupannya boleh dibilang sederhana. Nah, dari kehidupannya sederhana ini akan berjalan cukup panjang sampai usia 42 tahun, 43 tahun masih terlihat sama di sini. Dan kapan Neptu kelahiran 17 ini bisa meraih kesuksesan kembali? Nah, ini terlihat oleh saya ya berdasarkan kitab kuno ini di usia kurang lebih 48. Di usia 48 adalah masa-masa kejayaan Neptu kelahiran 17. Energinya sangat-sangat luar biasa besar. Ini menunjukkan kesuksesan. Karena kalau usia sudah di atas 40-an ya 45, 46 itu secara pola pikir sudah matang. Ini ekonominya sangat luar biasa. Luar biasa, apapun bisa dibeli ya oleh Neptu kelahiran 17 ini. Nah, kalau di usia 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 energinya ini sangat besar, lalu menurun dan waspadalah di usia 60 tahun.
Karena Neptu kelahiran 17 di usia kurang lebih 60 tahun ini terlihat energinya gelap. Ini menunjukkan seseorang ada mendapatkan cobaan. Ada persoalan yang dihadapi. Ada permasalahan yang dihadapi sehingga ini harus betul-betul diwaspadai. Karena energinya sangat negatif di usia 60. Lah, usia 60 itu bahaya. Ini kan usianya sudah cukup tua. Jadi disinilah Neptu kelahiran 17 ini harus bisa apa? Mempersiapkan dirinya, menyiapkan dirinya. Ya, ya keuangannya betul-betul ditabung, di-maintain dengan baik. Kalau ada persoalan-persoalan tentunya akan mampu dihadapi. Kalau sudah ada uang, ya sedikit banyak uang tersebut bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Nah, di usia 60 tahun semoga panjenengan yang lahir pada Neptu 17 yaitu Kemis Pahing dan Sabtu Kliwon ini segala persoalannya bisa terselesaikan dan bisa Anda hadapi dengan baik dan akan muncul kembali sebuah energi yang cukup besar di usia kurang lebih 65 tahun. Di usia 65 tahun ini energinya dari kemunculan ini akan terus membesar dan sampai di usia tua betul-betul 80 tahunan insya Allah ya panjenengan diberikan umur panjang. Ini di masa tuanya, di masa pensiunnya adalah masa-masa yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, ini sangat luar biasa. Nah, itulah sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada ya, gambaran Neptu kelahiran 17 berdasarkan kitab kuno. Semoga yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng supaya panjenengan bisa terus melihat video-video yang tayang di channel Jelajah Supranatural ini. Dan komentarnya yang membangun tentunya juga saya harapkan di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kamu